Salah satu keistimewaan HP flagship biasanya adalah banyak fitur yang nggak ada di HP mid-range. Nah, itu jelas ya. HP flagship ini bakal memiliki fitur yang eksklusif cuma ada di HP flagship. Nah, salah satu yang sering gua pakai adalah fitur potret video yang ada di Samsung S24 ini. Dan untungnya juga, potret video di Samsung S24 ini udah bisa untuk kamera depan dan juga kamera belakangnya. Bahkan resolusinya ini udah bisa 4K gitu. Jadi nggak cuma 1080p aja. Bahkan kalau nggak salah, setahu gua ya, yang Xiaomi 15 Pro, yang 15 Pro loh ya, yang masuk Indonesia aja belum gitu, itu dia baru 1080p untuk resolusinya. Tapi di Samsung S24 yang varian basic ini, dia udah punya potret video yang resolusinya 4K 30 fps. Nah, keunggulannya apa aja sih untuk potret video yang ada di Samsung S24 ini? Keunggulan yang pertama yaitu potret video ini dia udah bisa kamera depan dan juga kamera belakang ya, seperti yang tadi gue singgung di awal. Jadi kalau kalian mau pakai kamera depan, bisa untuk kalian bikin konten gitu. Kalau di iPhone mungkin nama fiturnya cinematic video ya. Jadi ini ya sekelas lah ya sama iPhone yang udah ada fitur cinematic videonya. Tuh bisa kalian lihat. Di sini gue lagi pakai mode potret video ya. Yang di sini blurnya cuma 3 sih. Jadi kalian lihat pun ini nggak begitu blur ya untuk backgroundnya. Dan juga kalau kalian pakai kamera belakang itu bisa banget. Bahkan menurut gue hasilnya bakal cakep gitu. Karena untuk kamera belakang dari Samsung S24 ini kan dia ada lensa telefotonya. Kalau misalkan dipadukan dengan mode potret video, itu bakal bagus banget untuk lensa telefotonya. Pokoknya itu kalian bisa eksperimen lah ya untuk mode potret video ini. Cuman ya namanya juga kamera HP gitu, jadi kadang-kadang untuk background dan objeknya itu kadang-kadang nggak rapi gitu. Jadi separasi antara objek dan backgroundnya kadang-kadang tuh aneh gitu. Tapi kalau backgroundnya nggak rumit, ya hasilnya bakal tetap bagus-bagus aja sih. Cuman kalau dibandingkan sama kamera profesional, ya itu bakal jauh banget lah ya, dengan lensa fixnya itu bakal beda sih. Tapi ya seenggaknya kalau di kamera HP, ya untuk kalian nge-record tuh bakal lebih praktis gitu. Oke, jadi ini dia hasil video potret di kamera belakang Samsung S24 ya. Dia bakal seperti ini untuk hasilnya. Ini cakep sih. Ini blurnya juga bisa kalian atur ya. Nih, gue di sini lagi level 3. Dan ini juga ada untuk kamera telenya. Jadi kalau gue deketin, nah ini untuk lensa telenya. Dia bakal seperti ini. Susunya jatuh ya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini kalau yang lensa telenya. Ini cakep sih. Nah, keunggulan yang selanjutnya dari mode potret video ini di Samsung S24 adalah dia udah bisa 4K 30 fps. Ini bener-bener apa ya, agak cukup istimewa. Karena setahu gua pun beberapa flagship lain tuh dia untuk mode potret videonya baru bisa di 1080. Meskipun emang rata-rata di sosmed pun kalau mau upload ya paling 1080p untuk resolusinya. Tapi kan kalau bisa 4K, hasil lebih jernih, hasilnya nggak akan burik ya, lebih baik pakai yang 4K 30 fps. Jadi ya istimewanya mode potret video di Samsung S24 ini dia udah bisa 4K gitu. Kalaupun kalian upload di YouTube kayak gini ya hasilnya bakal tetap jernih meskipun pakai mode potret videonya. Nah, kalau ini yang resolusi 4K 30 fps ya untuk video potretnya. Dia hasilnya seperti ini. Kalau yang 4K. Jadi di sini enaknya di Samsung S24 untuk video potretnya udah bisa 4K 30 fps. Dia bakal seperti ini ya. Tuh. Lumayan cukup tajam sih. Kayak gini lah. Nah, kalau ini yang resolusi Full HD 30 fps di video potret Samsung S24, dia bakal seperti ini. Gua nggak tahu sih ada bedanya apa enggak. Yang jelas nanti juga bakal gua render di 4K 30 fps. Gimana? Ada perbedaan apa enggak dengan yang 4K-nya? Dia bakal seperti ini ya. Ini Full HD atau 1080 30 fps. Nah, untuk keunggulan selanjutnya dari mode potret video di Samsung S24 ini adalah ada beberapa mode yang kalian bisa atur dan kalian pakai gitu untuk mode potret videonya. Di sini tuh gua ngelihat ada 4 mode ya. Yang pertama ada mode buram, ini yang lagi gua pakai, dia bakal seperti ini. Terus kemudian ada mode bulat, jadi nanti bokehnya itu, backgroundnya itu bakal bulat-bulat gitu sih untuk blurnya. Nah, kemudian ada lagi juga mode point warna. Nah, itu nanti untuk separasi antara background dan objeknya, dia bakal berbeda warnanya. Jadi untuk backgroundnya dia bakal black and white, jadi putih abu gitu di bagian belakangnya. Nah, kalau untuk objeknya dia bakal berwarna. Jadi kayak dapat spotlight warna gitu lah ya
untuk objeknya. Dan yang terakhir ada juga mode glitch. Nah, itu untuk backgroundnya dia bakal dibuat glitch gitu sih. Sebenarnya selain mode buram sih jarang gua pakai ya, tapi kalau untuk asik-asikan seru-seruan ya bisa coba kalian pakai sih. Dan juga udah gua coba untuk yang selain mode buram itu kalian harus pakai di wajah orang ya. Jadi kalau di benda itu nggak bisa ya. Kayak misalkan tadi mode yang poin warna itu nggak akan berfungsi tuh. Misalkan pengen nge-shoot ini backgroundnya jadi abu-abu, ini jadi berwarna, nggak bisa ya. Karena dibacanya nanti untuk objeknya ini atau benda ini ya sebagai backgroundnya. Jadi semuanya bakal abu-abu. Jadi harus ada wajah orangnya untuk mode yang selain buram. Kayak tadi pun yang mode backgroundnya bulat itu juga harus orang. Terus tadi yang mode glitch juga itu harus orang ya untuk objeknya. Tapi kalau mode yang buram itu gua coba masih bisa sih untuk ngebuat backgroundnya ini blur. Jadi kalau mau nge-shoot benda selain orang ya bisa kalian pakai mode potret video yang mode buramnya untuk backgroundnya gitu. Dan juga untuk level blurnya bisa kalian atur ya. Jadi mau seberapa blur untuk backgroundnya itu kalian bisa atur juga. Kalau terlalu blur juga itu kurang bagus ya, karena hasilnya nggak natural gitu. Ini gua pakai di level 3, bisa kalian lihat. Ini hasilnya menurut gua sih masih cukup natural lah ya. Tuh, antara background dan guanya masih cukup oke gitu, nggak kelihatan lebay banget untuk potret videonya. Nah, coba kita cek beberapa mode blur ya yang ada di Samsung S24 ini untuk video potretnya. Dia bakal seperti ini ya. Ini mode buram, bisa kalian lihat dia bakal seperti ini ya. Untuk levelnya juga bisa kalian atur. Jangan terlalu tinggi juga untuk levelnya ya, karena bakal nggak natural. Nah, kalau ini yang lingkaran besar, sayang sini sayang. Nah, dia bakal seperti ini. Nah, kalau yang bulat dia seperti ini. Dia bakal seperti ini ya. Kurang lebih ngadepnya ke sini sayang. Jadi background di sana. Ini. Ya, nah gitu. Nah, jadi seperti ini ya, yang lingkaran besar. Nah, kalau ini yang yang ini poin warna ya. Jadi kalau poin warna itu dia untuk objeknya dia bakal berwarna, untuk backgroundnya dia bakal putih abu atau black and white tuh ya. Ini sama anak gue juga ke bawah ya, warnanya masih berwarna gitu loh untuk objeknya. Dan yang selanjutnya ini glitch. Jadi ini juga harus orang untuk objeknya. Dia bakal seperti ini ya. Kalau yang glitch tuh, jadi untuk objeknya masih normal gitu kan berwarna, untuk backgroundnya dia bakal berwarna-warni glitch seperti ini. Cakep sih. Ini juga ada untuk lensa telenya ya. Kelipnya kelip. Ya pokoknya bakal seperti ini ya, untuk berbagai mode yang ada di video potret di Samsung S24. Oke, kita akan coba untuk video potret ini di benda ya, apakah bisa atau enggak. Nah, ini yang pertama, ini tuh adalah mode yang buram. Jadi di sini tuh seperti yang gue jelaskan ada 4 ya untuk mode buram, mode blurnya. Nah, ini yang pertama buram, dia bakal seperti ini. Ini kalau gue naikin untuk level buramnya, nih bisa kalian lihat tuh dia makin blur ya. Tuh, dia makin blur, berarti ini kalau untuk yang mode buram ini masih aktif nih untuk video potretnya. Nah, kalau untuk mode yang lain dia bakal seperti apa? Coba kita pindah mode ya. Nih, gua klik yang lingkaran besar. Di sini dia nggak bisa ya. Tuh, gua deketin, gua turunin levelnya, gua naikin. Di sini dia nggak bisa, harus ke orang kan. Di sini juga ada tulisannya cari wajah katanya. Jadi ya ini nggak bisa sih kalau untuk yang lingkaran besar. Coba kita pindah mode lagi. Nah, ini poin warna. Jadi harusnya kalau poin warna itu si objeknya dia berwarna, terus untuk backgroundnya dia black and white. Nah, kalau ini dia nggak kebaca ya. Tuh, si bendanya nih, Poco M4 Pro-nya, dia jadi kebacanya background sih. Nah, dia bakal seperti ini. Kalau gua naikin turunin juga nggak ngaruh ya. Tuh. Jadi harus ke orang atau ke wajah orang gitu ya. Coba kita ganti mode lagi. Nah, ini yang glitch. Ini juga sama. Jadi harus ke wajah orang ya. Tuh, bisa kalian lihat. Ini gua turunin atau naikin pun nggak ngaruh ya. Karena untuk si objeknya nih, yang Poco M4 Pro ini, yang dusnya ini ya nggak bisa sih. Jadinya kebacanya background sama kameranya. Nah, kalau tadi yang buram, dia masih kebaca ya. Tuh.
Jadi ada separasi antara objek dan backgroundnya. Ini objeknya ini ya, si dus Poco M4 Pro. Ini gue sengaja warna kuning biar mencolok. Jadi bakal seperti itu ya. Kalau ke benda dia ya nggak aktif untuk si mode blurnya selain mode yang buramnya. Nah, untuk simpulannya, menurut gua sih ya udah sewajarnya ya. Kita beli HP flagship mahal-mahal di atas 10 juta, rata-rata flagship di atas 10 juta ya. Kecuali mungkin flagship yang udah lama. Ya, kita sewajarnya dapat fitur yang eksklusif gitu loh, yang nggak ada di HP mid-range, apalagi di HP entry level gitu. Kayak misalkan yang mode potret video ini. Tapi kalian juga harus cari tahu ya, karena mode potret video ini ya untuk beberapa HP ada SKB-nya. Kalau kata Jagat Review itu SKB, syarat dan ketentuan berlaku gitu. Jadi ada yang masih 1080p, ada yang mungkin cuma kamera depannya atau cuma kamera belakangnya. Nah, kalau di Samsung S24 kebetulan menurut gua sih cukup komplit gitu. Jadi tadi untuk potret videonya ada beberapa mode, terus kemudian juga udah bisa 4K 30 fps, jadi resolusinya bakal lebih jernih gitu loh. Terus juga untuk kamera depan dan kamera belakangnya dia udah bisa mode potret video. Itu harus kalian perhatikan sih. Dan kebetulan kalau gua sih Samsung S24 beneran kepake dan menurut gue cukup bagus gitu loh untuk mode potret videonya dibanding HP flagship lain yang mode potret videonya masih belum sempurna menurut gue. Tapi kalau di Samsung S24 ya cukup oke sih. Ya, jadi gitu aja kalau kalian lagi nyari HP dengan ada fitur mode potret videonya yang cukup lengkap, menurut gue sih kalian bisa coba Samsung S24 ini karena cukup bagus sih untuk mode potret videonya ini. Bahkan sering gue pakai untuk setiap hari gue bikin konten gitu.